Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ustazah senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang alat optik. Ini terdapat dalam KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mengetahui manfaat pada alat-alat optik. Yang kedua, siswa mengetahui sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan pada alat optik. Nah, anak-anak ustazah, di dalam Al-Quran Allah membicarakan tentang cahaya. Ya, Allah berfirman tentang cahaya. Nah, yang artinya maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Nah, ayat ini menerangkan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk atau cahaya. Pernah suatu hari Rasulullah juga pernah bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka, niscaya umatku akan selamat, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis," ya, karena Al-Quran itu adalah sebagai cahaya petunjuk kepada umat manusia. Oke. Kita masuk alat-alat optik. Alat optik adalah alat bantu penglihatan manusia. Ada yang sangat kecil dan ada yang jauh, ya. Sifat-sifat cahaya dapat dimanfaatkan pada alat-alat optik seperti lup, periskop, kamera, kacamata, mikroskop, dan teleskop. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah periskop. Periskop adalah alat yang digunakan untuk memantau keadaan di permukaan laut. Biasanya terdapat pada kapal selam. Biasanya menggunakan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut diterima oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin yang lain menuju mata pengamat yang berada di dalam laut atau kapal selam, ya. Ini kegunaan periskop. Kita lanjut. Lup atau kaca pembesar atau surakarta, ini juga adalah alat optik. Fungsinya adalah membantu mata untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Lensa yang digunakan pada lup adalah lensa cembung. Sifat cahaya yang digunakan adalah cahaya yang dapat dibelokkan atau dibiaskan. Biasanya digunakan oleh tukang reparasi jam atau arkeolog, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Ya, anak-anak ustazah sering kan berfoto, ya. Nah, cara kerja kamera seperti mata kita. Pada kamera terdapat dua lensa yang dipasang bersusun. Dalam kamera terdapat diafragma yang mengatur cahaya. Cahaya yang masuk pada kamera jatuh pada film sehingga membentuk gambar. Oke. Lanjut, mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil seperti sel tumbuhan, kuman, dan sebagainya. Menggunakan dua lensa cembung biar
pembesaran bisa 2 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan ada yang 1000 kali lipat. Nah, biasanya mikroskop terdapat di laboratorium. Lanjut adalah teleskop. Teleskop disebut juga dengan teropong. Fungsinya melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga benda tersebut terlihat lebih dekat. Ya, kesimpulan, alat-alat optik adalah alat bantu penglihatan manusia. Alat-alat optik yaitu ada periskop, loop, kamera, mikroskop, dan teleskop. Alhamdulillah, demikian anak-anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa paham ya. Syukron.